Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam 1 jam bersama Tokoh dengan Ketua DPRK Aceh Besar dengan Bapak Sulaimani. Tadi kita sudah bercerita tentang dunia politik ya, bagaimana Bapak terjun gitu ya ke dunia politik ini dan memilih satu partai gitu. Nah, tadi juga sempat berbicara tentang MOU Helsinki ini Pak. Setelah penandatanganan MOU Helsinki Perdamaian Aceh gitu, Bapak pernah menjadi aktor ya dalam sebuah memerankan film dokumenter gitu tentang pemberdayaan ekonomi pasca konflik. Ini gimana nih Pak? Bisa diceritakan sedikit kenapa sih sampai ada satu film dokumenter yang mengangkat tentang pemberdayaan ekonomi ini Pak? Saya pastinya dipilih itu saya juga tidak tahu, tapi yang pasti mungkin mereka berpikir ketika melihat sepak terjang sebelum konflik atau setelah tsunami, mungkin melihat bahwa pemberdayaan saya dengan masyarakat, ya hubungan saya dengan masyarakat, sehingga saya dipilih oleh TV lokal dan juga TV nasional, bersama dengan TV nasional, membuat sebuah film dokumenter yang mengambil kisah bagaimana anggota gerakan Aceh Merdeka yang selama ini itu hidup di hutan, kemudian setelah MOU Helsinki kemudian mereka berperan atau bergabung kembali dengan masyarakat, mereka harus bisa hidup. Nah, peran itu yang saya perankan dan alhamdulillah selesai dan hampir semua kombatan itu bisa hidup kembali dengan berbagai pemberdayaan ekonomi yang telah mereka lakukan, mereka dapatkan di masyarakat tentunya. Oke, dan itu membuat Bapak kemudian melakukan itu semua ya untuk kepentingan juga gitu kepada masyarakatnya. Nah, saat sekarang kan Bapak menjadi ketua DPRK gitu ya. Apakah Bapak merasa terbebani nggak sih dengan segala tanggung jawab dan juga tugas nih Pak? Ya. Di awal-awal pelantikan ya, karena saya memang ini alhamdulillah di periode kedua. Sangat berbeda ketika kita dari anggota langsung menjadi ketua. 5 tahun jadi anggota, kemudian 5 tahun selanjutnya di periode kedua langsung menjadi ketua, dan membuat saya berpikir bahwa apakah saya mampu yang kemarin itu, yang sebelumnya itu saya dipimpin oleh orang, kemudian hari ini saya memimpin orang, apakah saya mampu? Namun tetap filosofi saya satu, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Dan kalau saya ingin senang, tentunya saya harus menyenangkan orang lain terlebih dahulu. Nah, dari ini saya main. Di DPR ini tidak ada yang namanya kepala. Yang ada hanya ketua. Ketua itu adalah orang yang dituakan, tidak bisa memerintah, hanya bisa mengajak dan merangkul. Nah, di sini kita harus punya seni. Seni memimpin, seni merangkul, seni mengajak, seni melihat melihat kelebihan orang, ya, mengenyampingkan kelemahan orang. Ini harus punya seni kita. Nah, di sini setelah saya jalani sebulan, alhamdulillah saya mampu, alhamdulillah saya tidak ada kendala, mungkin Allah menolong saya terhadap ini, karena saya tidak punya kepentingan apa-apa. Yang saya inginkan hanya rakyat Kabupaten Aceh Besar dengan hadirnya kami ini lebih sejahtera, itu aja. Jadi tidak punya kepentingan saya akan menjadi ini, saya akan menjadi itu, tidak punya keinginan apa-apa sih. Semua berawal dari hati nurani gitu, betul, Pak ya. Betul. Kalau misalkan kita bisa senang ya kita menyenangkan orang lain seperti itu Pak ya. Nah, ini Bapak sebagai ketua DPRK. Jadi memang kan ada nih anggota-anggota DPRK dari berbagai partai gitu ya. Kemudian kalau misalkan dalam rapat misalnya ada pandangan-pandangan yang berbeda. Ini bagaimana nih Bapak menyikapi hal seperti itu Pak? Itu hal lumrah. Saya malah sangat suka dengan perbedaan. Sangat suka. Jadi dari semua perbedaan itu nanti kita kerucutkan. Kita akan kumpulkan beberapa poin-poin. Kita harus melihat bahwa permasalahan yang kita angkat, misalnya tentang ini, misalnya tentang ekonomi misalnya. Nah, berapa teman-teman kita di anggota DPR ini yang suka atau yang mengarahkan pembicaraan ke ekonomi. Nanti
yang di luar daripada rel yang kita mainkan, yang jadwal rapat atau agenda rapat yang kita mainkan itu keluar, itu langsung kita cut. Kita ajak teman-teman baik-baik, teman-teman yang saya hormati itu udah keluar rel, ayo kita masuk lagi. Kita tetap merangkul. Nah, setelah itu ada, baru kita kerucutkan untuk kita ambil sebuah kesimpulan. Tentu itu tidak susah, asal kita memang mau menghargai teman-teman kita. Tentunya ketika kita mau dihargai, ya kita hargai juga. Berarti untuk mengambil satu kesimpulan itu menurut Bapak untuk menyatukan berbagai kepala ini susah nggak sih, Pak? Insya Allah tidak. Insya Allah ya? tidak. Kita harus mulai. Tadi saya katakan tadi, kita harus mulai melihat kemauan daripada teman kita, bukan kemauan kita. Teman kita mau apa? Ketika ada beberapa kemauan, kita lihat seberapa banyak kemauan yang mengarah kepada agenda yang kita bicarakan. Itu aja. Setelah misalnya lebih banyak ke masalah ini, langsung kita angkat itu. Jadi tidak ada teman-teman kita yang merasa dipinggirkan, disingkirkan, atau dianaktirikan, atau dinafikan. Tidak ada. Yang kita mainkan tentu kita ambil suara yang terbanyak, kita ambil pendapat-pendapat yang bagus, yang tentunya untuk kita semua, untuk DPR dan untuk masyarakat. Dan itu bukan sesuatu hal yang sulit gitu ya, untuk menyatukan berbagai kepala dengan berbagai pendapat dan kemudian menyimpulkan satu hal yang bisa diambil gitu, Pak ya. Insya Allah tidak, Insya Allah tidak. Asal kita memang main dengan hati. Oke. Dan bisa menerima ya yang lainnya gitu Insya ya. Allah, Insya Allah. Tentunya ketika kita mulai dengan hati, mereka akan menerima. Karena kita bawa bukan kepentingan. Kita bawa adalah kepentingan kita bersama, bukan kepentingan pribadi. Kalau kita bawa kepentingan pribadi, sebagaimana bagusnya kita kemas, tentu itu akan nampak. Pasti nampak. Makanya saya sampingkan, saya tidak punya kepentingan pribadi, kita kepentingan kita bersama. Ayo kita jalankan saja bersama-sama. Insya Allah pasti bisa. Oke, pasti bisa Insya Allah, Pak ya. Bisa. Nah, Bapak ini kan sosok yang dekat dengan masyarakat gitu. Insya Allah. Dan kemudian bagaimana sih Bapak memperdayakan gitu masyarakat di sekitar mungkin di sekitar DPRK, kemudian masyarakat Gampong dan juga masyarakat Aceh Besar nih secara keseluruhan nih, Pak? Ya, Aceh Besar punya potensi, punya sumber daya yang berbeda, yang sangat besar dan sangat berbeda-beda, majemuk sekali. Nah, tentunya ketika saya selaku ketua DPR nih, kemudian masyarakat mendatangi saya, tentunya meminta bukan bantuan, yang minta menjadi fasilitasi, menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Tentunya mereka kan punya usaha yang berbeda-beda. Nah, kita harus melihat bahwa harus bisa menempatkan kita ketika masyarakat yang kami hormati ini datang ke saya, kita harus hadir di mereka. Petani yang datang saya harus menjadi petani. Nelayan yang datang saya harus menjadi nelayan. Begitu juga dengan pegawai negeri yang datang atau jadi pedagang dan segala macam, saya harus menjadi mereka. Baru bisa. Kalau kita mau menempatkan mereka nelayan, kemudian saya ketua DPR, itu nggak nyatu. Pasti nggak nyatu. Ketika mereka meminta menjadi penghubung antara mereka dengan pemerintah, ada saya harus menjadi mereka. Itu kuncinya. Itu kuncinya menjadi memposisikan diri ya, seperti itu, Pak ya. Betul. Jadi tidak dengan iming-iming atau maksudnya dengan posisi sebagai ketua DPRK, jadi Bapak ada sesuatu hal lain gitu yang dilihat oleh masyarakat itu sendiri gitu ya. Tetapi dengan memposisikan diri bagian dari mereka juga menjadi jembatan antara pemerintah dan juga masyarakat setempat. Ya, gitu, kalau bahasanya titibau. Ditibau, Pak ya. Titibau. Nah, Bapak juga terkait dengan masyarakat ini, Bapak itu suka dengan hal-hal sosial dan juga pendidikan yang Bapak angkat dari masyarakat Aceh Besar ini, peduli dengan masalah-masalah sosial dan juga masalah pendidikan. Dan nantinya akan kita bahas tentang itu, Pak ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut ini.